kalau buat misalkan formasi bakal diterapin kayak gini nanti di game 1 kayaknya bakal sulit. Jadi gue rekomendasiin Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Jadi kompetisi Inggris sudah mau mulai. Untuk pembahasan kita di episode kali ini, kita akan membahas tentang best bacotin untuk game week pertama. Jadi ini gue jelasin lagi, ini adalah best bacotin untuk game week pertama, bukan untuk game week seterusnya ya. Jadi untuk one game week saja. Tapi sebelum gua mulai membedah lebih dalam lagi, gua pengen mengajak kalian untuk download MPL Fantasi. Mungkin di kalangan para pecinta bola seperti kalian masih ada yang asing tentang MPL Fantasi itu apa. Makanya gua ngejelasin dulu ke kalian nih, gamenya ini sangat seru. Jadi MPL Fantasi ini merupakan permainan strategi olahraga bola yang membutuhkan analisa dan strategi gitu. Jadi pecinta bola bisa menunjukkan kemampuan analisa bolanya dan strategi menyusun pemain terbaiknya di MPL Fantasi gitu. Nah, kemudian ini nih, kenapa lu pecinta bola wajib banget mendownload namanya MPL Fantasi kayak gua? Karena daftar kompetisi bolanya itu lengkap, hadiahnya cepat. Jadi setelah match lu langsung dapatin hadiahnya gitu. Dan pastinya nonton bola lu yang gua bilang tadi jauh lebih seru. Asli seru banget. Kenapa? Karena rasanya tuh nggak kayak nonton bola aja gitu, tapi ada sensasi deg-degannya sambil nungguin hasil pertandingan. Karena yang gue bilang tadi, setelah pertandingan selesai, hadiahnya itu langsung cair. Dimana hadiahnya itu adalah berlian kemenangan. Berlian kemenangan itu senilai Rp200. Dan itu bisa dicairkan di saldo GoPay dan link aja. Jadi kebayang kan, dapat berlian kemenangan yang langsung bisa dicairkan di GoPay dan link aja gitu. Dan untuk mendownloadnya itu gampang, caranya mudah. Lu tinggal masuk ke ID mpl.live/fantasy. Untuk cara mainnya nanti gue lempar lagi ke saudara Raka. Coba jelaskan saudara Raka. Oke, jadi cara mainnya MPL Fantasy ini gampang sih sebenarnya. Tinggal lu masuk ke aplikasinya kan, lu login. Kalau misalkan baru pertama kali main nih, tinggal registrasi aja. Registrasinya juga gampang, tinggal masukin alamat email lu gitu. Nanti setelah registrasi lu buka aplikasinya, nanti di bawah itu ada 4 opsi. Di situ ada opsi fantasy di kiri bawah nomor 2, opsi nomor 2. Nah, setelah lu punya fantasy itu, nanti akan muncul berbagai macam pertandingan sepak bola dan juga pertandingan olahraga yang lain juga ada. Nah, kita akan bahas yang sepak bola ya. Jadi setelah kita klik fantasy, kemudian nanti akan muncul tuh berbagai macam pertandingan sepak bola, berbagai macam jadwal dari liga-liga besar yang tadi udah disebutin sama Fahmi gitu. Jadi nggak cuma dari salah satu liga aja, tapi banyak liga-liga besar dunia lainnya yang terjadwal ataupun ada di dalam MPL Fantasi. Jadi lu tinggal pilih aja nih, lu mau pilih pertandingan mana. Nah, dari situ setelah lu pilih pertandingannya apa, nanti lu akan memilih komposisi 11 pemain terdiri dari 2 tim tersebut gitu. Dan kita seperti biasa, seperti layaknya bermain fantasy, kita diberikan kredit skor atau modal sebesar 100 juta ya, 100 juta 100 poin ya. Nah, modal 100 itu kita bisa untuk membeli atau membuat komposisi pemain dari 2 tim tersebut. Nanti seperti biasa poin-poinnya akan terakumulasi berdasarkan kejadian di dalam pertandingan nyatanya. Jadi ini permainan MPL Fantasi ini ya banyak-banyakan poin. Nah, poin yang bisa didapatkannya banyak atau sedikit bergantung banget sama skill analisa dan juga strategi para manajer MPL. Tuh. Oke. Nah, gua ambil lagi ya. Jadi kembali lagi nih. Kan ada hadiahnya, ada berlian kemenangannya. Lu bisa mendapatkan berlian kemenangan yang jauh lebih besar. Caranya mudah, lu tinggal pilih kategori yang namanya Mega Big Trophy. Mega Big Trophy itu apa? Jadi itu Mega Big Trophy adalah pertandingan super big match lah, seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau lu melewatkan yang namanya Mega Big Trophy di MPL Fantasi. Terus untuk kompetisi sepak bola Inggris ini gitu, pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis, total hadiah puluhan ribu berlian kemenangan. Fantasi
Nah, ini gue udah nggak sabar nih ngejelasin nih. Best bacotin untuk game week 1. Jadi gue jelasin lagi. Ini untuk game week 1 saja. Jadi lu jangan nanya, game week 2 gimana bang? Game week 3 gimana bang? Game week 4 gimana bang? Sabar. Setiap episodenya itu ada, kita akan rilis gitu. Jadi untuk game week 1 dulu ya. Jadi pasti kalian itu bingung. Di game week 1 mau masang siapa? Nah, kita kasih wejangannya, kita kasih analisanya yang udah kita kumpulkan, kita nonton, kita analisa bareng-bareng bertiga sama bacotin ini dan terbentuklah satu tim terbaik untuk game week 1. Oke. Untuk di game week 1 ini langsung aja kita memakai formasi 4-4-2. Yang pertama ada kiper Brighton ya. Ada Sanchez, gimana Rak? Robert Sanchez. Jadi gini, tadi Fahmi bilang ini beneran emang buat game week 1 aja seperti biasa ya. Episode-episode tadi sebelumnya juga kita untuk fokus di game week 1. Yang mau nanyain di game week 2 gimana, game week 3 gimana ya tinggal komen aja atau tinggal mention kita di Twitter atau di Instagram ya kalau mau tanya-tanya untuk game week berikutnya atau tips-tipsnya yang lain nanti kita akan jawab di sana gitu. Tapi untuk di video ini kita akan bahas untuk pemain-pemain di game week 1. Nah, untuk kiper kita pilih Instagram lu yang pribadi perlu di-tag juga nggak? Nggak usah deh, makasih. Udah banyak kan DM yang masuk. Mau ini kan nah, ini kan kemarin juga udah sempat kita bahas nih Robert Sanchez nih kipernya Brighton. Jadi memang defensifnya Brighton ini punya catatan yang sangat bagus di musim kemarin gitu. Jadi si Robert Sanchez ini di musim lalu pun sudah mencatatkan 10 clean sheet ya. Dan dengan harga 4,5 loh, bayangkan Brighton 4,5, juga back-backnya juga masih sama seperti musim kemarin, dan juga cara defensive play-nya, cara bermain defense-nya Brighton ini itu memancing juga untuk lawan susah untuk masuk ke dalam kotak penalti gitu. Jadi kebanyakan shoot-shootnya dilancarkan dari luar kotak penalti. Dan besok melawan Burnley, yang menurut gua Burnley penyerangannya masih kurang bagus ya, masih kurang baik untuk melawan Brighton yang punya defensif yang bagus. Jadi menurut gua Robert Sanchez ini kemungkinan besar ya 80% akan clean sheet, dan at least dia akan banyak save-nya kalaupun memang tidak clean sheet ya. Walaupun tiba-tiba Burnley jago penyerangannya, itu akan banyak poin save dari Robert Sanchez ini gitu. Pertimbangannya tuh dengan kiper dengan harga murah yang kemungkinan poinnya juga tinggi dari Brighton, Robert Sanchez. Oke. Next, kita beralih ke 4 back kita. Yang pertama ada Shaw. Besok itu lawan Leeds ya. Seperti yang gue jelasin kemarin, Shaw itu sendiri adalah tipikal back yang sangat rajin membantu serangan. Penampilannya juga semakin membaik ya, dan semakin padu untuk lini belakang MU. Jadi untuk Shaw ini untuk peluang assist itu ada di di pertandingan lawan besok. Jadi gua nggak mau ngelewatin Shaw, apalagi dengan permainan yang sudah semakin membagus, lini belakang yang sudah semakin solid, MU bisa memenangkan pertandingan ini gitu. Oke. Next ada TAA. Bayu gimana? Untuk TAA ya sebenarnya no brainer ya buat TAA ya. Dia bakal potensi clean sheet-nya besar karena lawan Norwich walaupun away. Dan yang pasti attacking returnnya memang dia di atas levelnya defender lain. Nah, cuman untuk kasus-kasus yang mendekati ini ada gimana kalau kita tukar dengan Tsimikas? Tsimikas kan kemungkinan besar main untuk menggantikan Robo yang cedera. Cuman kalau TAA mengganti Tsimikas, oke, dapat 3. Tapi kalau TAA dapat clean sheet nih, dua-duanya dapat clean sheet. Dan ada potensi assist dua-duanya dan dapat keuntungan uang 3. Cuman akan agak lebih pusing kita ketika ingin memasukkan TAA nanti. Kecuali strategi kalian kecuali strategi kalian sih jangka panjang. Tapi kalau buat TAA ini di game week 1 ini memang
lawan Norwich harusnya bisa mengeksploitasi back kiri yang kurang begitu bagus dalam pertahanan ya. Di kanan kan masih ada Max Aaron kan. Dan kayaknya sebelah kanan itu bakal dieksploitasi sama si, bentar gue tampilin juga di sini. Apaan tuh, Ini Bay? bakal dieksploitasi Apaan itu? biar gambaran. Ini sengaja buat bacotin. Yoi. TAA sama si Salah walaupun lebih sering flank. Nah, Elliot ini bakal main ke tengah nih, lebih sering ke tengah si Elliot. Elliot kemungkinan ya. Nah, si TAA ini bakal lebih banyak eksploitasi dibandingkan si Miskas, karena si Miskas udah punya Naby Keita. Kayaknya crossingnya bakal lebih jarang dibandingkan si TAA. Ya. Jadi kalau gue lebih prefer ke TAA walaupun lebih mahal. Oke. Next ada Amarte. Besok lawan Wolves. Gimana, Bay? Amarte ini untuk di game week 1 ini sangat bagus ya. Karena apa? Karena dengan cederanya center back Leicester dari Fofana kemarin patah kakinya, terus juga Evans yang kemungkinan balik setelah game week 4 atau game kelima. Dengan harga 4,0 besok lawan Wolves yang kayaknya Wolves masih mencari jati diri penyerangannya seperti apa. Entah bermain dengan 3 penyerang atau dengan Jimenez sendiri tapi midfieldernya penuh, itu masih dipertanyakan gitu. Dan besok di markasnya Leicester harusnya Leicester bisa poin clean sheet. Dan ini back yang value-nya tinggi dengan harga 4,0. Bakal duet dengan Soyuncu. Jadi kita ngambil Amarte. Oke, next ada Coval. Besok lawan Newcastle, gimana, Rak? Koval nih ya salah satu pilihan utama lah ya dari West Ham United ya. Di musim lalu juga dia hampir selalu bermain saat fit ya. Dan juga West Ham ini ya cukup bagus untuk defensifnya, tapi kita pilih Koval terutama untuk attacking threat-nya. Kenapa attacking threat-nya? Karena memang Koval ini sayap yang sangat-sangat menyerang ya. Gue bilang kalau dia ini paling nyerang kedua lah setelah TAA ya. Jadi kalau misalkan kita lihat historinya di musim lalu pun itu dia istilahnya touchingnya itu banyak memegang bolanya, itu justru lebih banyak di sisi lawan. Jadi dari 2100-an memegang bola itu lebih dari setengahnya itu di area lawan, dan sampai 600 itu di dekat area kotak penalti. Artinya ini back yang sangat-sangat menyerang nih, dan kita tahu untuk back yang menyerang itu aset yang bagus juga untuk FPL gitu. Dan juga untuk besok melawan Newcastle walaupun harus away menempuh jarak yang agak lumayan ya ke Newcastle, tapi gue masih bisa melihat bahwa penyerangan Newcastle ini juga belum terlalu eksplosif gitu. Walaupun mungkin banyak yang ngambil untuk siapa, Joelinton ya. Tapi gue lihat sih Newcastle secara struktur organisasi penyerangannya untuk West Ham masih bisa menahan lah ya. West Ham masih bisa menahan, dan juga Koval punya attacking return yang peluangnya sangat-sangat bagus melawan Newcastle besok. Oke. Next kita beralih ke 4 midfielder kita. Yang pertama ada Fernandes kita tahu kemarin di pramusim juga sangat bagus ya, apalagi posisinya sekarang di belakang striker gitu. Jadi benar-benar lebih dekat dengan pertahanan lawan ya. Artinya si Fernandes ini memang dengan tidak adanya Rashford juga bisa menjadi tumpuan juga gitu. Apalagi kan dengan bergabungnya Sancho ya, kita nggak tahu nih, belum tahu bakal main di game week pertama apa gimana. Cuman dengan adanya Bruno Fernandes ini peluang untuk mencetak assist dan gol itu selalu ada gitu. Apalagi kan dia sebagai penendang utama juga kan di MU. Jadi sayang banget untuk dilewatkan di game week pertama ini. Dan gua rasa manajer yang lain juga sudah
wajib mempunyai Bruno gitu di line up-nya mereka gitu. Jadi kan untuk Nah, lu ada gambaran lain nggak, Bay? Nah, kalau Bruno kan gambarannya kan MU formasinya seperti ini kan. Formasinya seperti ini kan, formasi awal kan. Ini Awal. si Daniel James, nggak tahu entah dipasangin nanti si Sancho atau Daniel James, tapi yang jelas kita gambarannya anggap Daniel James dulu karena Sancho kan baru latihan. Ini Daniel James, di sini Martial, sini Bruno, ini kebalik, ini ini James, ini Greenwood, ya kan? Martial di sini. Martial sama Greenwood nih posisinya sejajar dia kalau misalkan main. Terus si Daniel James bakal ke flank gini. Ini Wan bisa kalah naik. Bruno ini posisinya lebih ke kiri gini. Lebih ke kiri sini nih. Dan nggak seperti dulu awal itu di tengah. Di tengah ini banyak distribusi bola ke sayap. Sekarang posisinya dia lebih menyerang karena ada kenapa? Ada Van de Beek yang di sini. Dan ini lebih tinggi posisinya daripada musim sebelumnya dan potensi untuk long shoot itu lebih banyak. Kenapa? Karena dia punya sudut buat nge-shoot dari jauh lebih bagus. Gitu. Kenapa? Karena di sini kita punya Van de Beek bukan Pogba gitu. Kalau gua ngelihat kemarin. Kalau misalkan Van de Beek ini mainin ya. Jadi kalau menurut gua buat game week 1 misalkan gerakan Bruno itu agak berbahaya. Kalau gua bilang. Berarti wajib dia punya Bruno ya. Iya, karena bakal banyak long shoot dikeluarin apalagi lawannya Leeds. Oke, next. Kemudian kita beranjak ke teman nongkrong Bayu. Muhammad Salah. Mohamed Salah dari Al Ghazali. Ini Mohamed Salah. Gimana ya? Ini pemain yang paling mudah untuk diambil sih menurut gue di FPL ya. Karena kita tahu konsistensinya selama 2-3 musim terakhir lah ya. Itu konsistensinya luar biasa ya. Dan juga Mohamed Salah ini punya rekor yang sangat bagus di game week 1. Ya. Di musim lalu pun dia mencetak 2 gol ya kalau nggak salah. Dia mencetak 2 gol di game week 1 dan di musim sebelumnya juga dia mencetak gol. Jadi game week 1 ini kayak ibaratnya game week panennya Salah gitu. Ini bisa jadi kapten material juga untuk di game week 1. Dan lawannya Norwich yang tadi juga dibilang sama Bayu, Norwich pertahanannya bisa banget untuk diacak-acak sama Liverpool dan kemarin di friendly-nya Liverpool juga menurut gua positioning pemain-pemain Liverpool juga udah semakin ngeklik gitu. Jadi Salah nih punya peluang poin yang besar juga ya karena dari historicalnya game week 1 bagus, kemudian Norwich juga yang baru masuk ke Liga Inggris ya, baru naik ke Liga Inggris itu juga pertahanannya masih belum teruji lah. Gue pengen nambahin Salah sedikit sih. Salah ini gue ngelihat dari preseason dia mainnya memang jelek. Gue coba ngelihat dari sisi lainnya. Salah ini di preseason dia nggak terlalu bagus. Dia main banyak ngeflank, maksudnya bener-bener ke sayap karena coba ditandemnya masih Elliot yang berani masuk ke tengah kan, maksudnya berani masuk ke box, nggak seperti Henderson. Dan sedangkan tandemnya Mane itu lebih banyak masuk ke kotak penalti. Kenapa? Karena juga ada supply dari TAA kan. Dan besok untuk yang menyuplai si Salah, si Miskas agak ya masih levelnya satu level di bawah Probo lah. Tapi si Salah ini kelakuannya kalau preseason dia jelek, tapi game week 1 itu tiba-tiba bisa hat-trick. Itu sih gue mikir juga secara game ya. Secara permainan Salah oke underperform. Tapi secara game kita coba ngakalin di game week 1 kita kaptenin yang bakal terbanyak dan potensi melawan Norwich. Kayaknya agak sulit misalkan kita nggak punya Salah, bahkan nggak ambil Salah itu sangat sulit. Gitu. Oke. Next. Nah ini nih, ada Jota. Gimana, Bay? Jota kalau untuk game 1 ini gue yakin dia bakal menjadi starting. Kenapa? Karena di 2 preseason terakhir dia menjadi starting bermain dengan timnya si Salah dan Mane ya. Walaupun Firmino memang on fire, cuman sudah diplot sama si Klopp untuk bermain di game 1 itu si Diogo Jota. Gue melihat setiap dia bermain, dia expected goalnya itu sangat tinggi.
Gue nggak ngerti, nggak pernah bandingin. Kayaknya dia tertinggi deh setiap dia bermain. Oportunis banget. Misalkan ada kesempatan dia berani nge-shoot gitu. Besok lawan Norwich harusnya bisa gol. Kalau gue misalkan ini bukan game week 1, di game week 10 gue bakal kapten Jota kalau gue dari dalam hati gue. Tapi ini game week 1, gue takut terlalu high risk seperti musim lalu gue bermain high risk di awal-awal. Yang ada gue nggak bisa balik lagi badan gue gitu. Jadi untuk game 1 ini gue tetap kaptenin Salah, tapi Jota gue ambil karena Jota potensinya sangat besar. Iya. Oke. Oke. Next ada Mahrez. Lanjut, Bay. Oh, Mahrez satu lagi. Mahrez walaupun lawan Tottenham, kayaknya si City udah lebih siap karena udah menghadapi pertandingan sesungguhnya yang berat ya lawan Leicester. Dan di lawan Leicester itu kemarin Mahrez memang jadi tumpuan banget, bahkan posisinya malah bisa menjadi striker. Malah nomor 9 ya. Iya, walaupun di sana ada Torres kan. Cuman yang lebih berbahaya memang si Mahrez. Mahrez juga kemungkinan bermainnya di game week 1 cukup besar karena masih kehilangan Phil Foden dan Kevin De Bruyne ya kan. Sterling pun belum latihan, baru kembali kan. Gua rasa Mahrez bakal bermain besok lawan Tottenham, dan ya kita tahu sendiri Hotspur pasti bakal coba menyerang juga. Gue yakin Hotspur nggak bakal main bertahan banget seperti dulu, seperti zaman Mourinho. Kayaknya bakal terbuka. Besok harusnya bisa dieksploitasi sama si Mahrez, sisi kanannya si Reguilon ya yang sering maju gitu. Dan gue ngelihat juga ada potensi penalti juga karena Kevin De Bruyne nggak ada di sana. Mantep. Kemudian lanjut, kita beralih ke pemain depan, striker. Ada 2. Yang pertama Antonio ini besok melawannya Newcastle. Terus kan di pramusim kemarin juga dia mainnya bagus banget gitu. Bukan bagus banget juga sih, maksudnya sebagai striker dia berhasil menyumbangkan gol juga ya di pramusim kemarin. Apalagi untuk West Ham sendiri ini gue ngelihat udah sangat siap ya untuk mengarungi game week 1 ini. Jadi Antonio bisa jadi opsi yang bagus di game week 1 ini buat tim kalian gitu. Ada yang kurang mau ditambahin untuk Antonio? Antonio ya selama dia fit, kalau gue bilang dia benar-benar striker tajam banget ya. Dia andalan West Ham dengan supply bola dari Ben Rahma, Fornals, terus juga bisa Lanzini, Bowen ataupun Bowen ataupun siapa ya kemarin ya? Ben Rahma, Fornals. Pokoknya dia belakangnya midfieldernya yang punya asupan buat supply Antonio bisa meledak di game week 1 ini lawan Newcastle yang terkenal pertandingan antara Newcastle dan West Ham golnya biasanya banyak. Gitu dari musim ke musim. Tadi tuh lu mau nyebutin Lingard apa Soucek? Enggak ada dua-duanya anjir. Oke, next. Ada Ings, gimana Rak? Langganan Raka juga dulu nih Ings. Di musim lalu. Ings nih, wah ini transfer kita lihat Aston Villa di serius banget ya kayaknya menjelang musim baru nih. Aston Villa banyak melakukan transfer in gitu. Habis ngejual ini Grealish. Iya. Habis jual Grealish 100 juta ya kan, banyak duit, belanja terus dia. Apa lagi? Besok kan kita tahu informasi terbaru nih untuk saat ini ya, saat kita tag video ini, Watkins ada minor knock ya, minor cedera minor. Jadi kemungkinan Watkins bisa jadi nggak main di game week 1. Walaupun Watkins main juga di game week 1 kan di friendly di pramusim barusan kemarin itu kita tahu juga bahwa Ings baru main dan langsung mencetak gol gitu. Dan kita tahu Aston Villa juga punya midfielder yang bagus yang bisa sangat menyuplai penyerangnya. Dan Ings ini salah satu penyerang yang paling klinikal ya di Liga Inggris nih, karena dia musim lalu dia mencetak 12 gol dan XG-nya itu hanya 8,7 gitu. Jadi expected dia bisa mencetak gol lebih banyak daripada expected goals-nya, di mana berarti kan itu menandakan bahwa dia juga punya tingkat
dia clinical dan juga dia bisa mencetak gol dari posisi-posisi yang mungkin kurang menguntungkan untuk mencetak gol gitu. Jadi gue pernah bilang Watkins ini, kalau Watkins enak banget kan sebenarnya, Aston Villa mainnya nyuplai ke Watkins enak banget. Watkins bisa main di box in the box banget, tinggal tap in. Nah, Danny Ings untuk melakukan peran Watkins sangat-sangat bisa, dan juga Danny Ings lebih versatile ya, maksudnya punya shoot jarak jauh juga yang lebih bagus ketimbang Watkins. Jadi kalau menurut gua Aston Villa bermain double striker Watkins dan Ings ataupun hanya bermain dengan status striker pun Ings masih akan sangat berpeluang untuk mencetak banyak poin di game week 1 ini. Oke, untuk Aston Villa sendiri sebenarnya si Watkins kemarin ditarik masih precaution ya. Jadi ya belum tahu sih. Cuman kalau misalkan gambarannya formasi Villa bakal seperti apa sih? Kemarin ditampilin di preseason terakhir itu posisi seperti ini nih. Jadi main 2 striker. Ini bener-bener klasik banget. Klasik kelihatan ini depan kan, Watkins sama Ings kan. Depan El Ghazi di sini, Traore, terus McGinn, Nakamba. Sisanya backnya sama semua sama kipernya sama. Coba nanti Buendia bisa masuk di sebelah sini. Cuman kalau misalkan di lapangan ya kemarin tuh posisinya gini, Ings naik sini, Watkins ke sini, El Ghazi ke sini, terus ini naik ke sini. Jadi gini juga. Jadi 3 striker juga. 3 striker malah ya. 3 striker juga Medan. sama aja, ini ke sini gini. Jadi kayak gini juga ujung-ujungnya. Jadi kalau gue bilang misalkan Watkins bisa nggak nge-cover Ings, kalau buat misalkan formasinya bakal diterapin kayak gini nanti di game 1 kayaknya bakal sulit. Jadi gue rekomendasiin ambil Ings. Apalagi kemarin nendang penalti ternyata El Ghazi ya. Dan kita belum tahu El Ghazi bakal main sebanyak apa ketika udah masuk Bailey dan Buendia. Kayaknya si Ings bakal menjadi penalti taker kalau misalkan si El Ghazi nggak ada di lapangan. Oke, next. Untuk kapten siapa, Bay? Kapten nggak perlu analisa lagi, udah tahu pasti kapten Muhammad Salah. Kapten Muhammad Salah. Jadi kita sepakat untuk Ya, kapten best bacotin itu Muhammad Salah. Untuk vice-nya jatuh ke Fernandes ya. Bruno Fernandes, iya. Tapi kalau pengen diferensial, coba-coba bisa ada Jota, Mane, TAA itu oke banget buat dijadikan diferensial kapten. Cuman karena kita tidak mau dibilang menyesatkan, kita juga bermain safe dulu di game week 1 ini. Game week 1 soalnya. Jangan nanya dulu deh. Kita di game week 1 lebih banyak wait and see juga sih. Iya. Gitu. Game week 1 itu menentukan semangat di fase selanjutnya. Game week berikutnya. Game week 2, game week 3. Iya. Benar. Iya. Benar. Oke. Cukup untuk best bacotin kita. Semoga apa yang kita tampilkan kepada kalian bisa menjadi masukan dan menjadi pertimbangan buat kalian membentuk untuk game week 1 kalian. Membentuk tim ya. Terima kasih banyak untuk episode kali ini. Semoga kalian bisa bersinar di game week 1 dan sampai jumpa. Dadah.